Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله, Al-Imam rahimahullah berkata, wa'lam, dan ketahuilah, anna syarra wal khaira biqada'illahi wa qadarihi, dan ketahuilah bahwasanya semua bentuk keburukan ataupun kebaikan hanyalah dengan qada dan qadar dari Allah. Ya. Ini semua bentuk perkara yang terjadi di muka bumi, mau baik itu ataupun mau buruk, maka itu terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ beriman kepada qadar, qada dan qadar itu yang baik dan yang buruk. Yajibul iman bil qada wal qadar. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, wajib mengimani qada dan qadar, wa anna kulla syai'in yahdutsu fi hadzal kaun fa innahu laisa bi'tibatan wa innama huwa muqaddarun wa maktubun fil lauhil mahfuz. Wajib mengimani bahwasanya segala hal yang terjadi di alam semesta ini tidaklah terjadi tiba-tiba begitu saja tanpa ada ketentuan sebelumnya, tanpa ada skenario sebelumnya, ya, yang ada justru semuanya telah tertuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Wa qad alimahallahu jalla wa ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, wa katabah, dan Allah yang menentukannya fil Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz. Thumma qaddara, thumma khalaqa, wa awjada, wa sya'a. Allah yang mentakdirkannya, menciptakannya, mengadakannya, dan Allah yang menghendakinya. La yujadu fi hadzal kaun syai'un biduni an yusbaqa bi qada'illahi wa qadari. Tidaklah dapat ditemukan di dalam alam semesta ini satu hal pun, ya, tanpa didahului dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in muqaddar. Segala perkara sungguh telah ditentukan. Wa min dzalik, di antaranya adalah al khairu wasyarr, kebaikan dan keburukan. Al khair alladhi yahsulu lin-nasi biqada'illahi wa qadari, kebaikan yang terjadi pada manusia dengan qada dan qadar Allah. Wasyarru alladhi yahsulu lahum biqada'illahi wa qadari, juga keburukan yang terjadi pada manusia dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu semua telah ditentukan. Al-kufru wal iman, seperti kekufuran dan keimanan. Al-marad was sihah, sehat ataupun sakit. Al-ju' was syaba', lapar ataupun kenyang. Al-ghina wal faqr, kaya maupun fakir. Kullu hadza biqada'illah wa qadarihi Subhanahu wa ta'ala. Semua itu terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi demikian kita mengimani. Namun dari sisi adab, tidaklah kita nisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doa yang diajarkannya, doa Imam Muslim, doa iftitah, labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Ya, labbaika wa sa'daik, al khair kullu fi yadaik, semua kebaikan berada di tanganmu. Wasyarr laisa ilaik, dan keburukan-keburukan bukanlah padamu. Maknanya apa? Keburukan tidaklah padamu, ya Allah. Artinya apa? Maknanya tidaklah kami nisbahkan keburukan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua yang terjadi, mau baik mau buruk, bagi buruknya ini buat hamba di waktu terjadinya. Okay? Adapun buat hamba secara umum, misal terjadi keburukan
bagi seorang manusia. Terjadi keburukan bagi orang manusia. Nah, buruk ini apabila dilihat dari sisi dia, tapi ternyata jadi baik apabila kita lihat dari sisi hamba-hamba yang lain. Kenapa? Dia orang yang banyak menzolimi hamba-hamba Allah yang lain, maka keburukan yang terjadi padanya hakikatnya baik. Tuh. Atau keburukan pada waktu itu. Buruk pada waktu itu dalam artian terasanya nggak enak. Tapi baik pada hakikatnya di waktu yang akan datang. Karena dengan itu ternyata terhapuskan sebagian dosa-dosanya. Jadi hikmah dari musibah yang mengenainya akhirnya membuat dia jadi lebih baik. Tuh, ujung-ujungnya nggak ada yang buruk. Hakikatnya demikian. Ya, jadi dibilang buruk itu bin nisbah lil abd. Kepada si hamba tersebut tidaklah ada keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian demikian. Dalam artian demikian. Demikian diciptakan kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jadi ada kemuliaan tauhid. Diciptakan kekufuran supaya apa? Supaya ada kemuliaan nilai-nilai keimanan dan lain-lain. Jadi nggak boleh kita nisbahkan dan salahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan bukanlah bagimu, bukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama maknanya tidaklah dinisbahkan kepada Allah keburukan. Buruk itu bagi hamba. Adapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi pandang makro, kalaupun di mata kita seringkali terlihat buruk, tapi dari sisi pandang makro, seringkali ternyata itu membawa hikmah yang besar. Ingat, misalnya chain of food, rantai makanan. Keburukan yang terjadi ketika kita lihat seekor hewan pemangsa menggeragoti hewan yang dimangsa. Ini keburukan di mata kita yang kita lihat. Bagi itu hewan yang dimangsa. Tapi secara umum, apakah ini buruk? Enggak, emang demikian berjalannya alam semesta. Dengan itu terkontrol jumlah populasi hewan yang dimangsa itu. Dengan itu para pemangsa pun bisa survive, hidup, bertahan lebih lama dan lain-lain. Ya? Jadi nggak ada yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada keburukan bagi kita tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selalu dengan segala hikmahnya. Dan juga makna wasyarru laisa ilaik maknanya la yutaqarrab, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan keburukan. Maknanya gitu. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah hal-hal yang thayyib, yang pure, yang murni, yang baik. Adapun keburukan tidak. Ya? Tidaklah digunakan keburukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gimana maksudnya? Begini. Tidaklah kita bersedekah dengan uang nyopet. Tidaklah kita mencuri dengan hujah untuk membantu orang-orang fakir. Faham? Kayak Robin Hood. Tidak demikian, nggak boleh, haram. Ya? Tidaklah kita mau melakukan perbaikan tapi dengan cara kemungkaran. Ya kan? Tujuannya kebaikan, tapi dengan cara apa? Dengan cara mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya justru menimbulkan kemungkaran. Tujuannya baik. Tidak bisa hal ini dijadikan bentuk ibadah kepada Allah. Nggak boleh. Ya? Atau tidaklah disebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak layak baginya. Seperti tidaklah seseorang menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan Ya khaliqal khanazir, wahai zat yang maha menciptakan babi. Kalaupun benar Allah yang menciptakan faham? Tapi dari sisi adab nggak boleh diizin Allah Subhanahu wa ta'ala syarru laisa ilaik. Hadza min al-adab, dari bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Tidaklah keburukan dinisbahkan kepada Allah, maknanya apabila dilihat secara umum dan dari hikmah alam semesta, maka hal tersebut baik, terasa buruk bagi hamba itu. Atau di waktu terkena musibahnya aja. Ya kan? Yang kedua, tidaklah keburukan dinisbahkan pada Allah, artinya tidaklah boleh digunakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tidaklah boleh digunakan atau dari sisi adab, tidaklah kita
menisbahkan sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, apalah lagi digunakan untuk menyerunya dengan nama-nama yang tidak layak seperti yang kita sebutkan barusan. Kalaupun benar demikian gitu. Ya. Dari sisi adab demikian. Ala kulli hal, keburukan dan kebaikan ya memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memang. Itu adalah bentuk mengimani takdir pada dasarnya demikian. Tapi dari sisi adab, tidaklah kita menisbahkan keburukan-keburukan yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalah lagi berhujjah. Ingat, apalah lagi berhujjah atas keburukan yang kita lakukan dengan qadarullah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Kalaupun benar enggak? Benar, iya. Apakah kau mencuri? Iya, qadarullah aku mencuri kemarin. Benar, qadarullah sih aku mencuri. Tapi boleh enggak kita bilang begitu? Nah itu, dari sisi adab. Dari sisi adab. Kalaupun benar qadarullah. Ya. Di dalam bab ini, kaidah yang selalu kita ulang-ulang dan tegaskan apa? Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil hukmi asy-syar'i. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah, tapi berpegang teguhnya mah kepada hukum-hukum rambu-rambu syariat. 78. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam al-muallif rahimahullah berkata, wal aqlu mauludun, dan akal itu dilahirkan, yakni makhluk. Akal, makhluk. Ya? Akal ini majaz ya. Yang benar bukan akal. Tapi gimana? Akal. Karena berakal itu bukan dengan otak, tapi dengan hati. Akal ente di mana? Sebenarnya maturan, akal ente di mana? Qulubun yafqahuna biha, atau la yafqahuna biha. Hati yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Itu berarti hakikatnya hati untuk memahami. Ya kan? Jadi bukan otak sebenarnya. Ini kiasan aja. Nanti kita baca nih penjelasannya di bab ini. Akal itu maulud, dilahirkan, yakni diciptakan maksudnya. Utiya kullu insanin minal aqli ma aradallahu azza wajal. Setiap manusia diberikan kadar akal sesuai yang Allah kehendaki. Yatafawatun fil uqul. Berbeda-beda kadarnya di dalam akalnya. Mithla dzarrah fis samawat, sebagaimana juga dzarrah fi samawat, yakni debu-debu atau bintang-bintang yang ada di langit. Itu beda-beda, ukuran-ukurannya, size-nya, posisinya itu beda-beda. Wa yutlabu min kulli insanin minal amal, dan kemudian dituntut dari setiap individu amalan-amalan ala qadri ma atahullahu minal aql, hanya sebatas sekedar akal yang emang diberikan padanya, yang dia ketahui. Maknanya, ya. Walaisal aql biiktisab, bukanlah akal sesuatu yang dapat dihasilkan, tidak. Akal diciptakan. Innama huwa fadlun minallahi azza wa jal. Akal itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gifted. Ya, bukan sesuatu yang dapat dihasilkan. Akal dapat dilatih, dapat dikembangkan, iya. Tapi diadakan tadinya nggak bisa. Allah yang ngasih. Akal jadi dapat dilatih nggak? Bisa dilatih. Ya. Tapi apakah manusia dapat menciptakan, meraih akal sendiri? Nggak bisa. Akal dibagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing dengan kadar masing-masing yang berbeda-beda. Ya. Al-aqal quwwatun yaj'aluha Allahu fil insan yudrik bihal asya. Akal adalah sebuah kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala jadi sebuah potensi yang Allah jadikan pada manusia, yang dengan itu ia mengetahui banyak hal. Ya'rif bihadhdar minan nafi'. Dengan akal itu dia tahu mana perkara-perkara yang akan membawakan madarat, perkara-perkara yang akan membawakan manfaat. Wal khair minasyarr.
Dia tahu mana perkara-perkara yang akan membawakan kebaikan dan keburukan. La ahad yadri ma kaifiyah al-aql. Tidaklah seorang pun mengetahui bagaimana teknis akal bekerja. Takhabbatan nasu fihi wa lam yasilu ila natijah. Para manusia sudah ngobok-ngobok di dalam perkara akal ini. Okay? Dan kemudian mereka mencoba menyelami perkara akal ini dan tidaklah mereka sampai kepada sebuah kesimpulan li'annahu min asrarillah, dikarenakan akal adalah termasuk rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala allati la ya'lamuha illahu. Rahasia yang tidaklah mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aqlu summiya aqlan li'annahu yaqil. Tuh, akal dibilang akal dikarenakan dia mengakil. Yaqil yakni mengikat. Iqal, mengikat, bound. Okay? Li'annahu yaqilul insana amma yadurruh, karena ia mengikat manusia dari hal-hal yang membahayakannya, yakni menjauhkannya. Ya? Mithlu ma yaqilu al-habl ad-dabbah anil-infilad. Tuh, sebagaimana kita umpamakan sebuah tali yang mengikat seekor hewan sehingga dia tidaklah dapat kabur. Nah. Ya, itu akal. Jadi yakil dari mengikat manusia, dari menjaga manusia dari hal-hal yang membahayakan. Itu secara bahasa akal artinya itu. Nah, kemudian istilah-istilah lain yang digunakan di dalam Al-Qur'an diantaranya untuk mengungkapkan arti akal. Oke, term-term lain nih. Akal juga dibilang hijr. Ya. Hijr di sini artinya sekat. Ya. Allah berfirman, "Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr." Tidakkah pada hal-hal tersebut terdapat sumpah bagi dzi hijr, bagi orang-orang yang berakal. Tuh, hijr, akal diungkapkan dengan nama hijr di sini, dengan istilah hijr. Kenapa hijr? Al-hijr huwal akal, summiya bidzalik li'annahu yahjurul insan amma yadhurru. Kenapa? Dikarenakan dia menghijr manusia dari apa-apa yang membahayakannya, yakni membentengi, mensekat. Dari situ dibilang hujrah. Artinya apa? Room, kamar. Hujrah. Ya? Hal fi dzalika qasamul lidzi? Surat apa itu? Fajr. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Yani Dzulhijjah. Wasyaf'i wal wathr. Demi yang ganjil dan genap di antaranya. Wal laili idza yasr. Dan demi malam ketika ia telah berlalu. Ya? Wa yusamma an-nuha, akal juga dibilang nuha. Makanya dibilang ulun nuha, artinya apa? Orang-orang yang berakal juga artinya. Ya? Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatil liulin nuha." Sesungguhnya di dalam hal-hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran bagi para orang-orang yang berakal. Ulin nuha. Ya. yakni ashabul uqul, yakni para manusia yang memiliki akal. Ya. Dinamakan juga akal dengan nama lub, jamaknya albab. Lub jamaknya albab. Ya. Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Fahadzal aqlu min ayatillah. Itu diantara istilah-istilah yang digunakan untuk mengungkapkan makna akal yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Qur'an.
Hadzal aql min ayatillah. Nah, keberadaan akal ini adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa bab ini dimasukin di sini? Kenapa? Karena munculnya kaum yang main-main di ilmu kalam sampai titik mengatakan bahwa seseorang dapat hanya dengan akalnya saja dia dapat sampai kepada tauhid tanpa tuntunan wahyu, hanya dengan akal. Gitu. Jadi kalau seseorang lahir di sebuah hutan, dia hidup sendirian di sebuah hutan, nggak pernah ketemu siapapun, dengan itu dia dapat mencapai esensi tauhid tetap, esensi beragama. Hanya dengan akalnya. Lebih jauh lagi ya nggak bisa lah, mesti ada tuntunan wahyu ini itu, nggak bisa. Bisa dia dengan akalnya ini itu. Wah, perdebatan orang-orang kalam dan filsafat. Lebih jauh lagi ya akalnya itu dia dari mana? Kalau misalnya dia nggak gunakan akalnya ini itu. Akal ini tadinya nggak ada, terus dia bisa melatihnya seiring dengan kehidupan, dia survive dan lain-lain, dia bisa melatih akal sehingga akal itu terbentuk padanya. Nggak bisa, akal ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seia-ianya dia dapat sampai kepada tauhid karena akal yang ada padanya. Dan akalnya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, akal ini sesuatu yang dapat dilatih. Ini orang-orang filsafat keder. Ya kan? So, akhirnya mereka dia, apa definisi akal? Keder. Tidurnya begini akhirnya. Mikir. Coba definisikan apa? Air. Air adalah air. Kata orang Arab, fassaral ma ba'dal juhdi bil ma. Dia mentafsirkan air, setelah semua perjuangan dia mencoba mentafsirkan air, dia tafsirkan air adalah air. Akal gitu. Akal. Apa definisi akal? Akal adalah akal. Bahlul. Iya kan? Ini kaum yang berpaling dari tuntunan yang kaum yang kufur nikmat. Sebelum mereka kufur akidah tuh mereka udah kufur nikmat duluan, tau gak? Orang-orang filsafat, orang kalam, sebelum kufur di akidahnya, udah kufur nikmat duluan. Kenapa? Manusia, syariat-syariat lain nyari petunjuk kepada kebenaran ini nggak dapat, yang ada kitab pada mereka disimpangkan. Kita ada Al-Quran dan hadis, petunjuk udah ada, buang muka. Dia cari kebenaran dari akal-akal yang datang, kaidah-kaidahnya dari kufar. Wallah kufur nikmat, nggak mensyukuri petunjuk yang ada. Dari kufur nikmat lebih jauh lagi kufur akidahnya. Tuh. Mungkin para ulama berkata, man tafalsaf tazandaq. Man tafalsaf tazandaq. Barang siapa yang ngobok-ngobok ilmu filsafat, tuh tafalsaf. Main-main ilmu filsafat, niscaya tazandaq. Jadi zindik, nggak lama. Man tafalsaf tazandaq. Ya. Nah makanya dogma Ahlus Sunnah bahwasanya akal ini makhluk Allah yang bagi, udah. Tuh, makanya dimasukkan bab ini ke buku usul akidah. Z. Hadzal aql min ayatillah, dan akal ini, keberadaan akal ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulul muallif, dan perkataan al-Imam huwa maulud, akal itu dilahirkan, maknanya yaqsud annahu makhluk. Maksudnya adalah makhluk diciptakan. Walaisa qadiman, bukan sesuatu yang udah ada dari zaman dulu, tidak. Wa annahu yulad, tadinya enggak ada kemudian diciptakan. Qadiman itu emang dari dulu ada. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kata sebagian kaum nih, oke? Okay? Tapi Allah sendiri nggak pernah menyebut sifat dirinya dengan kadim. Kadim itu apa? Dari dulu. Jadi nggak ada fase tadinya belum ada, kemudian baru ada. Tuh, kadim itu begitu. Nggak ada fase tadinya nggak ada, kemudian baru exist, baru ada. Nggak ada fase begitu. Ini namanya kadim, yang dari dulu. Gitu. Oke? Okay? Kalau sesuatu punya fase, tadinya nggak ada, kemudian ada, ini lawannya qadim, berarti ini yang dibilang hadith. Happens. Betul? Oke?
Nah, Allah punya sifat qadim nggak? Hah? Yani pernah nggak Allah tadinya nggak ada kemudian ada? Secara mana Allah punya sifat qadim? Punya. Sifat qadim mausufnya Allahnya, sifatnya qidam. Okay? Tapi kita ahlu sunnah menamai dan mensifati Allah hanya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebut bagi dirinya atau Rasulnya sebut. Nggak ada dari Allah, dari Rasul, sifat qadim, nggak ada. Sehingga kita sifati dia dengan qadim atau qidam, nggak ada. Adapun yang kita pelajari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, itu Maturidiyah punya. Sifat 20. Asy'ariyah Maturidiyah. Adapun kita cari di nusus, ada nggak Allah bilang atau Rasul bilang sifat Allah qadim? Nggak ada. Ada yang semakna dengannya, itu ahlu sunnah. Hanya mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan nama Allah, hanya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun maknanya benar tapi redaksinya nggak pernah disebut begitu, maka enggak. Kita tutup mulut. Ada makna yang sesuai dengan qadim, yaitu apa? Al-awwal wal-akhir. Dia adalah zat yang paling awal, udah. Tuh. Dan dia yang akhir, al-zahir yang paling tampak, al-batin yang paling dalam di waktu yang sama. Ya, jadi sifat qidam ya. Nah, maka perkataan di sini Syekh hafizahullah walaisa qadiman, akal itu tidak memiliki sifat qidam. Enggak, berarti tadinya enggak ada. Allah ciptakan seiring dengan penciptaan manusia. Diciptakan ya makhluk itu, manusia itu dikasih akal. Ya? Hewan ada akal enggak? Dalam bentuk insting. Yang dengan itu mereka bisa survive. Itu akal. Au annahu yulad ma'al insan. Dilahirkan akal tersebut bersama manusia. Wa hadzal aqlu kama dzakarna la ya'lamu haqiqatahu illallah. Sebagaimana telah kita sebutkan, tidaklah mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Walidzalika daraba fihi ulamaul kalam wal falasifah. Dari situlah para ulama ahli kalam dan para ahli filsafat mereka keder di dalam hal itu, walam yasilu ila natijah, dan tidaklah mereka sampai kepada sebuah kesimpulan fil akal, di dalam akal, lianna hadza laisa min ikhtisasihim, karena ya memang itu bukanlah spesialisasi mereka. Wal aqlu yatafawat, dan akal itu yatafawat, yakni beda-beda antara manusia, kadarnya beda-beda. Minan nas, di antara manusia, man aqluhu kamil, di antara mereka ada yang akalnya sempurna. Seperti siapa? Para nabi alaihi wassalatu wassalam. Manusia-manusia dengan akal yang paling sempurna. Yang paling ideal adalah para nabi alaihi wassalam. Wa minan nas, di antara manusia, man laisa lahu aqal aslan, di antara manusia ada yang emang kagak punya akal pisan. Kal majnun, seperti orang yang majnun, gila. Ya. Wal ma'tuh. Ya, ini orang-orang yang punya gangguan akal. Ya. Majnun dari janna yajun, majnun. Itu kenapa? Ada akal, cuman akalnya ketutupan. Ketutupan sama imajinasinya. Hilang akhirnya akalnya, ketutupan. Ya, makanya dibilangnya majnun. Karena apa? Ja sama nun, jim sama nun, kalau ketemu mesti maknanya sater, ketutup. Ada makna ketutup. Lihat, huruf jim sama nun kalau ketemu di bahasa Arab ada makna sater, ketutup. Contoh, janin. Mastur fi batni ummi. Ketutup di perut mijan. Apa? Kayak Kapten Amerika. Tameng.
mijan. Tuh. Yastatir bihil muqatil. Seorang fighter menutup diri. Menutup kan? Ada makna menutupnya kan? Jin. Kenapa dibilang jin? Tertutup dari mata ki. Majnun. Ketutup akalnya. Ja sama nun, kalau ketemu. Di dalam bahasa Arab, mesti ada makna hordeng. Satu. Sitar. Ketutup. Ya. Ya. Di antara manusia ada yang akalnya sempurna. Ya, mereka adalah para nabi. Di antara mereka ada yang akalnya nggak ada akal pisan. Kayak majnun atau ma'tuh, watifl atau anak-anak yang emang belum ada akalnya. Maksudnya ada cuman belum terarahkan, belum terlatih. Oke? Okay? Wa minan nas, di antara manusia man huwa baina wa baina, ada yang bain wa bain. Oke? Okay? Nus-nus, setengah-setengah. Oke? Okay? Bain kamalil aql, mereka berada di antara kesempurnaan akal dan adamul aql. Mereka berada di antara kesempurnaan akal atau tiadanya akal. Ada banyaknya manusia demikian. Oke? Okay? Cuman lebih dekat kita ini kepada tiadanya. Iya, Allah yahdina. Yani indah dia punya akal, lakinnahu laisa taman, tapi akalnya ini enggak sempurna. Yatafawat fin naqs, kurang akalnya, kalaupun mungkin beda-beda dalam sisi kurangnya. Faminhum man indahu naqsun fi aqlihi katsir, bahkan banyak di antara manusia yang kekurangan akalnya banyak benar, tuh banyakan kurangnya. Wa minhum man indahu naqsun wa hakadha, dan lain-lain. Hadza hasab ma yaj'aluhu Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua sesuai dengan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wa yutlaq al-aql 'alal fahm. Nah, ketahui juga akal nih digunakan istilah akal untuk dimaksudkan makna memahami. Tuh, mengakali yakni memahami. Ya? Bukan ngakalin. Yakni memahami. Yaqil yakni yafham. Tuh. Zain. Yuqalu aqala al-ayatil Qur'aniyah, seseorang mengakali ayat-ayat Quran, yakni dia memahami ayat-ayat Quran, bukan ngakalin, awas. Ya? Zain. La ayatil liqaumin yaqilun. Yakni yafhamuna al-ayat al-kauniyah wal ayat al-Qur'aniyah. Sungguh pada semua hal tersebut terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang mengakalinya, yakni yang memahaminya. Allah sedang berbicara tentang tanda-tanda kebesarannya, baik tanda-tanda kebesaran yang ada di alam semesta, baik tanda-tanda kebesaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Tuh, ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah. Di dalam ayat-ayat Quran dan di dalam perubahan perjalanan penciptaan alam semesta, ini semua terdapat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran liqaumin yaqilun, bagi mereka yang mengakalinya, yakni memahaminya. Zin? Yafhamuna al-ayat al-kauniyah wal ayat al-Qur'aniyah. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tuh, Allah berfirman. Dan demikianlah analogi itu kami berikan, yakni perumpamaan-perumpamaan itu kami berikan kepada manusia, dan tidaklah akan dapat mengakalinya kecuali orang-orang yang mengetahui. Tuh, mengakalinya tidaklah dapat, yakni memahaminya kecuali orang-orang yang mengetahui. Fal aqlu, maka di sini jelas akal yutlaq alal faham, juga digunakan istilah akal ini untuk memaknai faham, wal idrak atau tahu, wal fiqh fi dinillah atau memahami secara mendalam. Tuh, akal juga. Ya? Afala ta'qilun, afala ta'qilun. Ya? Tidakkah kalian berakal? Yani tidakkah kalian memahaminya?
Wa minan nas, dan di antara manusia, man yutmas ala aqli. Ada yang akalnya rusak. No. Bisabab kufri, rusak dikarenakan sebab kekufurannya. Sebab ghaflati, atau dikarenakan ghaflahnya dia. Ghaflah apa? Ghaflah apa? Lalai. Ya, dari situ main kartu gafleh. Itu dari ghaflah. Makanya gapleh tuh. Itu ghaflah. Bikin lalai manusia. Ghaflah. Ya. Rusak akalnya dikarenakan kekufurannya, dikarenakan ghaflahnya. Fala yumayyiz baina ad-dar wan nafi'. Akhirnya tak lagi ia dapat membedakan antara hal-hal yang membawakan madarat ataupun manfaat. Fahuwa akil, dia punya akal pada dasarnya, lakinnahu lam yantafi' bi aqli, tapi tidaklah ia mengambil manfaat dengan akalnya. Hurima min aqli, seolah-olah ia diharamkan dari akalnya. Wal iyadzu billah bisabab kufri. Itu dikarenakan kekufurannya. Fasara la ya'qil, sehingga tak lagi ia terhitung berakal. Noh, tidakkah kalian lihat seseorang yang sampai akhirnya berebutan kotoran kebo karena meyakini keberkahannya. Tuh. Iya gak? Atau bekas wudhu seseorang, katanya turunan fulan dan fulan, dia berebutan bekas wudhunya. Karena apa? Karena kekufurannya sampai akal sehatnya hilang. Ya? Melakukan kesyirikan-kesyirikan yang di luar akal sehat manusia. Itu rusak akalnya. Apakah dia tidak berakal? Berakal, cuma yutmas. Berantakan, rusak akal. Berangkat dari mindset dia yang emang bawaannya kufur, syirik, yang condongnya ke kuburan sama menyana aja bawaannya. Nih. Berangkat dari kekufurannya memang. Ya. Am tahsab anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Allah berfirman, apakah kau kira bahwasanya kebanyakan mereka itu dapat mendengar dan dapat berakal, yakni dapat memahami di sini. Inhum illa kal an'am. Sesungguhnya bukan lain, mereka hanyalah bagaikan an'am, hewan-hewan. Ya? Mereka hanyalah bagaikan hewan yang tak diberikan akal sebagaimana manusia. Fayahrimuhullahu aqlahu uqubatan lahu. Allah haramkan orang-orang demikian dari akal sehatnya. Ini sebagai bentuk hukuman Allah baginya, haitsu lam yasta'milhu fima yanfa'u. Dikarenakan apa? Karena dia selama ini tidak menggunakan akalnya untuk hal-hal yang bermanfaat, akhirnya dibikin lumpuh akalnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak dipakai sih akalnya, bahasa orang sekarang ya. Ya akal nggak dipakai sih lo. Ya. Wa inna masta'malahu fi ma la faidata minhu. Akalnya hanya ia gunakan untuk perkara-perkara yang toh tidak membawakan faidah baginya. Au fi ma yadhurruh, atau bahkan pada perkara-perkara yang mendatangkan madarat baginya. Fal aqlu min ayatillah. Maka akal sekali lagi termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan al-Imam rahimahullah, wa yutlab min kulli insanin min al-amal ala qadri ma a'tahu min al-aql. Dan dituntut dari setiap individu amalan-amalan sekedar ya, sebatas kadar akal yang Allah berikan kepadanya. Tuh, dituntut dari individu amalan-amalan hanya sebatas kadar akal yang Allah berikan padanya, yakni kadar akal dalam artian warasnya sama kadar akal dalam artian taunya. Nggak dituntut kalau nggak tahu. Atau nggak dituntut dari dia kalau emang belum baligh. Atau nggak dituntut dari dia kalau emang udah gila. Ya. At-taklif, maknanya taklif, beban-beban syariat. Baik sifatnya awamir, nawahi, perintah-perintah, larangan-larangan. Thawab wal iqab, ganjaran ataupun hukuman, kulluha manutatun bil aql. Semuanya ini tergantung pada eksistensi akal pada hamba tersebut. Ya. Perkataan al-Imam, laisal aql biktisab innama huwa fadlu minallah. Akal bukanlah sesuatu yang dihasilkan sendiri oleh manusia,
Melainkan itu adalah fadl, keutamaan, yakni gifted, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi yurakkizuhu fil insan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang built in akal pada manusia. Yurakkiz. Okay? Bikin akal ada built in pada manusia. Apa built in? Ini diciptakan seiring dengan manusia. Built in. Ya. Wa huwa min asrarillah. Dan itu termasuk rahasia-rahasia Allah pada makhluknya. Laisal insan huwa alladhi yaktasib al-aql. Bukanlah manusia sendiri yang dapat menghasilkan akal. Naam, iya sih. Al-insan yuqawi, manusia bisa memperkuat akalnya bitafkir. Dengan cara apa mengasah akalnya? Dengan bertafakkur pada ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat Qur'aniyah. Ya, seseorang bisa mengasah akalnya. Wa fi tadabburil Qur'an. Dengan cara bertadabbur pada Al-Quran. Amma annahu yaktasib aqlan laisa mawjudan fala. Adapun manusia membuat akal sendiri yang tadinya tidak ada pada dirinya, maka enggak bisa. Fallahu huwa alladhi awjada fihi aqlan. Allah lah zat satu-satunya yang menjadikan keberadaan akal pada diri manusia. Idz la yumkinuhu huwa ayyujida aqlan min nafsihi wa yaktasibu. Karena enggak mungkin seseorang membuat akal sendiri, yang sebelumnya tiada padanya, lakin biimkanihi an yuqawwi. Yang mungkin bagi manusia adalah memperkuat atau melatih akalnya. Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha." Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, yakni melihat tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi pada kaum-kaum yang dulu agung, berjaya, besar, kemudian hilang. Allah hancurkan karena kekufuran mereka. Itu artinya. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi melihat itu semua? Fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga mereka memiliki hati yang dengan itu mereka dapat berakal. Tuh. Jadi berakal dengan apa? Dengan utek atau dengan hati? Dengan hati. Mikir, gitu. Ya, mikir ya sebenarnya begitu ya. Jadi Ahlus Sunnah meyakini mikir itu pakai, berakal itu pakai hati. Memahami itu pakai hati. Bukan pakai otak punya fungsinya, wallahu a'lam. Iya, otak punya fungsinya. Cuman Allah bilang pakai hati, udah pakai hati. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka memiliki hati yang dengan itu mereka dapat berakal, yakni memahami. Aw adzan, atau memiliki telinga-telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya tidaklah buta pandangan mereka, lakin ta'mal qulub, tapi buta hati, allati fis sudur, yang berada di dalam dada mereka. Fadalla ala anna tafakkura fil kauni wa tafakkura fima hasala lil umam sabiqah. Ini ayat menunjukkan bahwasanya bertafakkur pada alam semesta dan bertafakkur pada fenomena yang terjadi pada umat-umat terdahulu minal halak, dari kehancuran bisabab al-kufr, dikarenakan kekufuran, waz-dzunub, dan dosa-dosa yang ada pada mereka, yufid al-insan wa yuqawwi aqlah. Itu memberikan, bertafakur demikian akan memberikan faedah bagi manusia dan memperkuat akalnya. La annahu yujadu lahu aql kana ma'duman. Bukanlah hal tersebut menjadikan akal pada diri manusia setelah sebelumnya tiada. Tidak, tapi memperkuat, mengasah. Ya. Jadi paham kenapa bab akal ini dimasukin di buku usul akidah, karena munculnya kaum-kaum yang mulai semakin kesini mereka semakin berpaling dari dogma-dogma ayat, hadis yang seringkali akhirnya makin liberal begitu. Berangkat dari Jahmiyah, Mu'tazilah, terus ke sini-sininya, semakin mereka lebih condong mengedepankan akal daripada dogma nas. Ya, sehingga ketika nas nggak masuk pada akal mereka, mereka paksakan, mereka belok-belokin sebisa mungkin, semau-mau mereka. Ya, Ahlus Sunnah tidak.
Tetap kita menempatkan nas, qala Allah, qala Rasul di depan segalanya. Bahkan di depan akal. Kita memuliakan akal ahlu sunnah, ya memuliakan akal, tapi menempatkannya pada tempatnya. Ya, sebagaimana kita menempatkan Nabi SAW, memuliakan Nabi, ya kita memuliakan Nabi SAW, menempatkannya pada tempatnya, tidak di tempat yang lebih dari itu. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.